Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di video kakak. Pada video kali ini kita akan belajar bersama, memahami bersama terkait tentang garis singgung lingkaran ya. Jadi kali ini kita akan bahas tentang pengertian dan contoh penyelesaian atau contoh-contoh sederhana yang membuat kita semakin paham tentang materi ini. Sebelum ke materi, sebenarnya garis singgung lingkaran itu sendiri dapat kita pahami bahwa dalam kejadian alam semesta itu ada di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita paham kalau kita belajar tentang IPA, ada gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah, di sini ya terlihat ya, di sini terlihat bahwa gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah, di sini ini ada ciri khasnya nih, ini. Nah, dari sini. Ya, di sini garis singgung lingkaran, dia menyinggung mataharinya di sini, matahari kalau berbentuk lingkaran. Oke, lanjut, kita langsung saja pada pengertiannya. Jadi garis singgung lingkaran adalah sebuah garis yang ditarik dari suatu titik di luar lingkaran dan menyinggung satu titik di lingkaran ya. Jadi ada satu titik, ketika ditarik garis dan dia menyinggung satu titik di lingkaran, satu aja ya, nggak lebih, itulah yang dinamakan garis singgung lingkaran. Menyinggung lah gitu kan. Kalau misalkan kita, kalau dalam fisik, senggol gitu. Garis singgung, ini ciri khas khususnya. Garis singgung itu selalu tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Bisa dilihat di gambar ya. Garis singgung ini jadi ciri khas utama ya. Itu selalu tegak lurus nih. Ini garis singgung ini ya. Ini yang namanya garis singgung. Nah, ada beberapa sifat dari garis singgung lingkaran itu sendiri. Yang pertama, melalui suatu titik pada lingkaran hanya dapat dibuat satu dan hanya satu garis singgung. Jadi kalau misalkan di sini kalau di gambar itu ada titik P ya, titik Q maksudnya. Itu kalau kita mau titik Q dibuat garis singgung itu cuma satu, nggak bisa misalkan dia melalui ini nanti ada lagi di sini, itu bukan, karena itu pasti dia memotong. Sedangkan kalau garis singgung itu dia tidak memotong atau membagi dari lingkaran. Misalkan aja kakak di sini buat titik ya, satu titik ini kan dibuat garis. Nah, oke, ini ya cuma satu aja, nggak bisa dua. Ini misalkan ini P, Q, R, ini S lah ya, supaya ini. Itu ciri khas yang pertama ya, jadi cuma satu. Jadi kalau ada satu titik, dia bisanya cuma satu. Untuk sifat yang kedua, melalui suatu titik di luar lingkaran, itu dapat dibuat dua garis singgung lingkaran dan ukurannya sama panjang. Kayak misalkan di sini, di contohnya langsung digambar, itu titik P. Kalau titik P ini, ada satu titik, kita buat dari sini garis singgung, itu akan jadi dua nih. Satu, dua kan? Nah, oke. Dan ciri khasnya pasti selalu sama. Ini panjangnya itu akan sama. Kayak contohnya tadi kakak di sini, kakak buat di sini anggap lurus lah, maaf ya, belum terbiasa. Oke, ini juga pasti akan sama sebenarnya. Oke, ciri khas yang ketiga, garis singgung selalu tegak lurus terhadap jari-jari lingkaran. Nah, garis singgung kita hapus ya. Garis singgung, nih, ini garis singgung ya, yang tadi. Ini selalu tegak lurus dengan jari-jari, ini jari-jari ya. Ini pasti akan selalu tegak lurus. Oke, ciri khasnya seperti itu, akan selalu tegak lurus. Makanya nanti ini akan kita pakai konsep ini ketika nanti menjelaskan cara untuk mencari garis singgung. Kita lanjut. Nah, rumus yang digunakan secara umum, rumus yang digunakan untuk mencari panjang garis singgung adalah Pitagoras. Tentunya masih ingat ya. Jadi tadi kan kita sudah bahas bahwa garis singgung ini selalu tegak lurus terhadap jari-jarinya. Ini jadi selalu tegak lurus. Otomatis kita paham juga bahwa kalau tegak ini 90 siku-siku, kita tahu bahwa ketika ada segitiga siku-siku, itu berlaku teorema Pitagoras. Yang terpanjang itu sisinya yang mana? Adalah di depan
sudut siku-siku. Berarti ini sisi terpanjangnya. PQ berarti akan berlaku PQ, PO, ya O ya ternyata. Itu sama dengan akar dari PQ kuadrat ditambah dengan R kuadrat. Atau kalau misalkan diminta untuk mencari garis singgung, ini garis singgungnya PQ atau OP? Ingat, garis singgung itu tidak memotong lingkaran. Kalau kita bilang PO itu garis singgung, maka salah karena dia memotong. Berarti garis singgung itu adalah PQ. PQ adalah berarti PO kuadrat ditambah apa dikurang? Oke, kita hapus dulu ya. Dikurang ya, karena kita mencari salah satu yang bukan dari itu. R kuadrat. Seperti itu. Tips mengerjakan. Jadi yang pertama, jika ada garis singgung hubungkan titik pada lingkaran dengan titik pusat. Ya, jadi kalau ada garis singgung, maka hubungkan titik pusat lingkaran, ini maksudnya, jari-jari misalkan ada garis singgung kayak gini nih. Sini ya. Nah, ini ada garis singgung seperti ini aja. Terus kita suruh nyari gitu kan. Kita suruh nyari ada jaraknya ini juga. Baru ini aja. Maka kita akan hubungkan dulu nih. Ini R-nya berarti. Supaya kita paham, oh ini siku-sikunya. Seperti itu. Cari panjang jari-jarinya, otomatis panjang jari-jarinya. Kemudian perhatikan segitiga, baik sisi terpanjang atau dua sisi pada sudut 90 derajat yang tadi. Jadi kita bisa menentukan. Yang pasti tadi, pokoknya sisi terpanjang itu adalah di depan sudut 90 derajat. Oke, kita pada latihan, langsung gambarnya. Kakak tunjukkan. Oke, latihan yang pertama. Perhatikan gambar. Pada lingkaran di atas, garis AC. Coba garis AC ini garis apa ya? AC. AC ini garis apa? Garis singgung. Singgung ya. Kemudian AC, ya garis singgung lingkaran ditarik dari titik C. Jika panjang AC adalah 24 dan panjang jari-jari lingkaran adalah 7, maka berapakah panjang garis PC? Oke, berarti kita carinya apa? Ini siku-sikunya ya. Berarti kita cari adalah sisi terpanjangnya. Berarti dijumlah. Ini ingat teorema Pitagorasnya. Jadi PC itu sama dengan akar dari AC kuadrat, karena terpanjang ditambah ya, tambah R kuadrat. KPA atau R. Ini 24 kuadrat ditambah dengan 7 kuadrat. Oke, 24 berapa? 5, 7, 6. Ditambah 49, 6, 25. Atau PC-nya yaitu 25 cm. Paham ya? Jadi konsepnya itu sebenarnya sudah kita pelajari gitu kan, sudah kita pelajari di teorema Pitagoras. Oke, untuk soal selanjutnya. Oh, penyelesaian. Oke, soal selanjutnya masih sama. Perhatikan gambar di samping PA. PA di sini udah ada tandanya. PA adalah garis singgung. Oke, dia PA-nya 20. Kemudian panjang PU-nya 25. Ditanyanya adalah diameter ya. Tapi yang di sini kalau kita menggunakan teorema Pitagoras, yang kita cari apa? Jari-jarinya ada hubungannya kan? Bahwa diameter itu adalah 2 kali dari jari ya. Jadi jangan bingung gitu kan. Berarti kita cari dulu jari-jarinya atau AO dalam kurung R ya. Itu akar dari, oke, karena sisi salah satu di samping sudut, berarti panjang sisi terpanjang kuadrat dikurang sisi yang lainnya ya. Berarti 25 kuadrat. Oh, ini langsung kita hapus dulu, takut nanti lupa. Sebenarnya ketika kita latihan, itu sama halnya ketika kita mengingat rumus. Jadi kalau misalkan kita sengaja cuma ngafal-ngafal rumus, oke, awalnya mungkin kita cuma hafalan, tapi nanti ketika kita bertemu dengan soal, kebanyakan akan blank gitu. Sebenarnya cara kita untuk
matematika itu mahir itu kan, itu ya dengan rajin latihan, rajin mencoba, kayak perkalian itu mungkin gampang dihafal, tapi mungkin akan sulit untuk diterapkan ketika kita jarang untuk latihan ya. Berarti PO, PO kuadrat dikurang dengan PA kuadrat. Maaf dah ya, ini latihan nulis. Oke. Berarti 25 kuadrat dikurang 20 kuadrat. Ini akar-akarnya akar sederhana. Latihan yang sedikit-sedikit ini kan. Ini kayak review. Ngulang materi Pitagoras. Sebenarnya kalau materi matematika itu berkaitan. Berarti tinggal 200. 200 itu berapa? Bukan 200. 225. Sorry. Ya, 25-nya jangan dihilangkan. Yaitu 15. Tapi ingat jangan sampai, biasanya terkadang karena terlalu semangat udah dapet hasilnya gitu kan. Oh, 25 hasilnya gitu kan. Kalau pilihan ganda ada pengecohnya, pilihan jamak A 15, B 30, C 45 dan lain sebagainya. Oh, ada 15, langsung aja gitu kan. Ingat, jadi dipahami, soalnya dipahami, yang ditanya adalah diameter. Ini baru jari-jari, berarti diameternya D-nya yaitu 2 dikali 15, yaitu 30 cm. Oke. Nah, soal terakhir. Perhatikan gambar di samping. Jari-jari lingkaran 6 cm. Ya, jadi jari-jari 6 di sini atau OP. Kemudian OKI itu jarak ya, titik pusat ke titik Q, titik di luar lingkaran itu ada 10. Hitung garis singgung PQ. Sebenarnya kalau kita melihat di sini, kita tahu tentang keistimewaan garis singgung Pitagoras, triple Pitagoras, kita bisa langsung jawab. Jawabannya di sini berapa? Ya, yang ini berapa? Tapi bisa kita manual ya penyelesaiannya. Sama, karena ini sisi di samping sudut siku-siku, maka panjang dikurang yang sisi satunya. Berarti PQ itu sama dengan akar dari OQ kuadrat dikurang OP kuadrat atau jari-jari. Yaitu berarti 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat. Oh, akarnya estetik 36. 64 atau 8. Itu garis singgungnya, PQ-nya 8 cm. Udah selesai. Tapi sebenarnya kalau kita pilihan jamak dan kita paham tentang konsep triple Pitagoras, tentang Pitagoras, kita nggak melupakan yang lalu gitu kan, insya Allah akan ingat. Jadi itu beberapa materi yang kali ini. Oke, terima kasih dan jangan lupa teruslah berlatih untuk mengerjakan sesuatu dan belajar sesuatu, karena tidak ada ruginya ketika kita mengulang sesuatu yang baik, karena ketika diulang akan jadi suatu yang bermanfaat bagi kita dan otomatis juga keuntungan bagi kita. Dan jangan lupa semangat belajar, bagikan video ini ke teman-teman ya. Dan jangan lupa like video ini dan subscribe channelnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.